Loh, Pongki dan Sofi kemana nih? Kok lan-jalan? Welcome to Sofi Navi Talks X yang lain kontrak collab. Kumaha abdi we YouTube urang teanya. Hey guys, come. Hola itu bahasa apa? Bahasa Espanyola, Espanya. Ini Bentar. bukan minuman keras, ini air putih. Kita mabuk-mabukan dulu ya. Ini air putih. Oh, Namanya traveling jauh itu harus banyak minum, guys. ini Sofi Navi Talks apa yang lain kontrak tuh? Udah nggak bisa bedain. Karena Stay there. Terus. hari ini kita mau cerita tentang setelah sekian lama kita nggak pernah keluar dari Indonesia, ya selayaknya semua orang. Sekarang tiba-tiba di tahun penghujung 2023 bulan Oktober kita tiba-tiba berangkat lagi ke luar negeri yang kita nggak pernah sangka-sangka. Loh kok bisa ya Tuhan kirim kita lewat caranya untuk bisa menikmati Eropa. Kami berada di Spanyol, jadi berangkat dari Bali ke Jakarta, Barcelona, Jakarta Dubai. Jakarta Dubai, transit Dubai Barcelona, Mallorca, dan setelah ini lanjut lagi sebuah meeting di Paris. Keren nggak tuh? Meeting di Paris. Ntar kita cerita deh pokoknya ini apa, dan kita itu bukan siapa-siapa sebenarnya. Terus abis itu akan mengakhiri dengan tante saya yang juga tinggal di Perancis. Gitu. Kamera. Halo. Kita boarding to Barcelona. Ini dong Mas Faris. Bukan Pak, itu saya Pongki. Mas Faris lain. Iya, Oke, Bapak dulu deh, Bapak cerita. Jadi Kacamatanya nggak nunduk supaya nggak mantul. Nah, itu. Ini antara, nggak usah pakai sih sebenarnya. Ini antara Sofi Navi Talks dengan yang lain kontrak. Berarti nama acaranya yang lain Sofi Navi Talks. Yang lain Sofi Navi Contracts. Sofi Navi Talks yang lain kontrak. Gitu. Nah, coba Bapak ceritain dulu, ini kita ada di sini kenapa sih sebenarnya? Gaya-gaya kali kau ke Eropa. Pertama, Air keren bagus ini. nih air keren, botolnya biru karena Bukan air keren ya, air keren. air keren ya, air putih, air mineral. Di situ tulisnya Agua Mineral Natural. Nah, Nggak gaya-gayaan sih, emang dikasihnya ini di hotel jadi ya. jadi kita selalu Iya. kita tuh punya banyak rencana untuk traveling lagi keluar dari Indonesia untuk ke sebuah tempat, tapi kayaknya kok belum terjadi. Lalu suatu hari saya sedang berdiskusi dengan publisher saya. Publisher itu kan ini Sofi Navi Talks. Publisher itu apa? Publisher itu penerbit musik. Jadi musik publishing. Jadi dialah yang menjaga. Publisher itu penerbit. Karena Jadi, buku juga bisa. Publisher. Penerbit musik. Jadi music publisher ya. Jadi dia itu fungsinya adalah menjaga, memanage lagu-lagu saya yang akan digunakan oleh klien-klien. Lagu-lagu ciptaan Mas Pongki Ya. yang akan digunakan klien-klien, baik yang sudah pernah diciptakan maupun yang akan selama masa kontrak. Selama yang ada di dia, lagu yang ada di dia. Oh, kata Yang akan belum dong. Oh, jadi kamu boleh memilih motor. Boleh. Oh, oke. Jadi mereka semacam manajer lagu lah. Nah, itu berlaku internasional. Jadi kenapa saya harus sebut begini, karena ada hubungannya. Berlaku internasional sampai ke seluruh dunia. Jadi tugas mereka adalah memungut royalti saya ke seluruh dunia. Itu poinnya. Oke, itu yang pertama. Lalu saya ngobrol-ngobrol dengan pimpinan ya Dari si perusahaan dari perusahaan, nama music publishing publishingnya ini. pimpinan aja nggak perlu sebut nama lah ya. Belum tentu orangnya mau disebut namanya. Tetapi nama publisher saya itu adalah Massive Music Entertainment. Oke. Ketika kita ngobrol-ngobrol, tercetuslah sebuah obrolan bahwa kalau Mas Pongki pengen tahu, baiknya kita datengin aja. Tunggu,
pengen tahu apa? Nah, itu Selama dia. ini kan Anda sudah banyak tahu tentang Belum, itu. Bahkan iya. sering memberikan pencerahan ke teman-teman musisi lain soal bagaimana mengkolek your hak, copyright, apakah itu mechanical atau performing. Kan banyak teman-teman musisi datang ke kamu ngobrol-ngobrol juga. Sebenarnya Ke yang kita. saya ceritakan atau saya sharekan itu adalah hal yang masih sifatnya mendasar ya, belum sampai yang kenguliknya. Saya ada beberapa knowledge tentang copyright, tentang lagu di era digital ini, tapi istilahnya ya sebatas yang apa saya tahu saya baca saja. Oke. Ketika ngobrol dengan teman saya itu, yang adalah dia pimpinan dari publisher ini, saya ngobrol dan dia bilang baiknya Mas Pongki kalau mau tahu ikut aja ke sebuah event ini. Summit. Ya, nama eventnya tuh IMPF Music Summit. Who are hosting this baru Ya. Ya, mana tadi itunya? Oh, ini. Bener nggak nama eventnya? Bener kan? Benar. IMPF Music Summit. The Global Music Entrepreneurial and Creative Industry Summit. Ya, di Palma 2023. Nah, itulah pokoknya. Terus, aku juga dikasih belajar, seneng deh, makasih ya. Nah, di dalam summit ini itu adalah sebenarnya kumpulan dari publisher-publisher yang ada di seluruh dunia, terutama yang di Eropa ini, yang di dataran Eropa ini. Mereka bertemu, berkumpul, dan membahas current issues. Apa sih yang sedang terjadi di dunia publisher, dunia publishing, dunia musik terutama. Contohnya, bagaimana perlindungan terhadap copyright kita dalam sistem manajemen data. Aduh, pokoknya ribet deh, manajemen data, data manajemen. Terus kemudian apa pengaruhnya di zaman AI, metaverse, itu bisa diapain. Pelan-pelan aja, biarpun ribet kan mungkin ada teman-teman yang pengen belajar. Ya, jadi terus bagaimana yang terjadi ketika si Netflix, contoh ya, yang saya ketemu tadi orangnya Netflix, bagaimana si Netflix itu memakai lagu kita itu jalurnya gimana sih? Sampai dia bisa pakai lagu Sampai kita. dia bisa pakai lagu kita, terus jalurnya itu bagaimana. Dan ada satu yang menarik dari salah satu panelis itu, ada di catatan saya lupa, tapi ada dia adalah salah seorang ide ibu-ibu ya, musik publisher juga. Dia bilang jangan mengunderestimate kekuatan international marketmu. Jadi kadang-kadang kan kita merasa kita di lokal udah juara ya, kita di lokal sudah mendapatkan yang kita mau. Di lokal tuh di negara asal kita. Jadi sebagai pencipta lagu Pongki Barata, katakanlah misalnya sudah merasa, oh saya udah punya positioning di Indonesia. Orang tahu kalau lagu Pongki Mereka akan cari saya. yang melo, sedih-sedih gimana, apa cari kamu misalnya. Pop rock juga bisa cari kamu, gitu bisa. kan? Mereka akan cari saya, dan nanti kemudian penggunaan lagu itu akan diurus oleh publisher saya. Kan itu kan yang terjadi selama ini. Tapi ternyata di dunia internasional ini, mereka itu sebenarnya reach out dan mencari konten-konten lokal di negara yang lain. Jadi lokalnya negara itu, misal yang terjadi di Netflix adalah ketika Netflix itu mau produksi film tentang Afrika misalkan, dia minta PH pembuatnya itu untuk mencari konten, mencari lagu yang lagu dari artis lokal di negara itu. Jadi ketika publisher di sana pitching mengajukan lagu-lagu, jangan lompat, orang nggak ngerti. Orang mau bikin film tentang Afrika, dia akan cari lagu-lagu di Afrika gimana nyarinya? Dia hubungin publisher negara itu, music publishing. Nggak gitu. Jadi gampangnya gini, si PH pembuat film itu mengajukan ke Netflix, bos saya mau bikin film. Oke, katakanlah misalnya si PTA, Netflix, gue mau bikin film. Oke. Lalu si PH itu punya yang namanya music supervisor. Oke. Si music supervisor ini mengajukan calon-calon lagu apa yang cocok untuk film itu. Oke. Lagu A, B, C, D. Ya. Dia bawa ke Netflix, diajukan, ini konsep gue. Ya. Netflix bilang, oke, what are the options? Apalagi pilihan lagunya? Ngomong ke musik supervisornya PH ini, oh ada lagu lain gini. Terus Netflixnya bilang, kenapa nggak lagu dari artis kalian sendiri di Afrika? Kenapa semua daftarnya lagu Amerika gitu? Oh iya, jadi chances itu tuh ada, asal kita tahu bagaimana cara berpikir
industri atau orang-orang yang duduk di industri itu. Jadi Nah. kita main sama orang yang ada di global. Iya, Kan? iya, yang kelas Netflix, terus kemudian ada kalau di Indonesia ada lembaga manajemen kolektif, Ya. salah satunya adalah WAMI, di mana saya member di sana. Oh, Kalau selain dia banyak ya? di dunia itu ada. Bukan di Indonesia selain WAMI ada yang macam-macam, lain, yang ada lain. 12 LMK. Nah, Oke. kalau saya temui di summit ini, di conference ini adalah dari Inggris, dari Kanada, dari Swedia. Prancis, dari Swedia, dan beberapa musik publisher lain, ya. Nah, terus kemudian apa gunanya, kan pertanyaannya gitu? Apa gunanya sih ketemu mereka? Ngapain sih kenalan-kenalan emangnya? Dapat job emang Mas Pongki kan gitu dong pikiran orang. Ngapain sih lu? Nah, itu dia. Sebenarnya kita kembalikan lagi ke diri kita. Apakah kita mau dijadiin apa? Itu semua gitu ya. Kalau mau dijadiin job ya bisa-bisa aja, tapi tentu perlu proses ya. Karena jangan takut bahwa sebenarnya orang-orang di internasional ini pun dia juga trying to reach out our market juga. Nah, itu yang kita-kita yang ada di dalam negeri kadang-kadang berpikir, gimana ya caranya lagu aku bisa sampai ke sana gitu. Gimana sih caranya? Siapa sih yang bisa bawa lagu ke saya ke sana, keluar gitu. Saya kepengen deh lagu saya suatu hari saya nonton film di Netflix atau katakanlah di Disney Hot. Ada lagu saya misalnya, kan kita yang ada di dalam negeri mikir how to ya, harus bahasa Inggris ya Mas, harus punya agent ya di luar negeri kan gitu-gitu. Bisa iya bisa enggak. Tapi kalau harus punya agent di luar negeri, mungkin salah satu caranya itu. Kemudian punya link di luar negeri, salah satu caranya adalah itu. Kayak contohnya saya ketemu dengan salah satu publishernya atau pemegang rights yang mengelola lagu-lagunya Alan Walker. Nah, ketemu. Kemudian Itu Alan Walker ya. ya, dan saya ketemu dengan orang yang membuat alat untuk membereskan data-data digital sehingga Alat software. sehingga label atau publisher penerbit musik itu ketika merilis lagu itu jelas, oh lagu Setia ciptaan Pongki punya siapa, itu data-data digitalnya itu harus rapi. Kalau tidak rapi, uangnya nggak nyampe ke Pongki gitu loh. Nah, itu ada yang buat mesinnya kan? Ada softwarenya. Ada softwarenya, saya ketemu dia. Nah, kayak gitu loh. Jadi Kita kayak kenalan lagi gitu ya sama orang-orangnya. iya, kayak ya membuka, kayak baca buku banyak. Terus jadi tahu ternyata ada this side of business yang sebenarnya berhubungan dan membantu, tapi kita nggak pernah tahu sebelumnya. Karena kita masih sibuk dengan urusan bagaimana misalnya orang mengkritik LMK belum beres. Ya. Bagaimana dengan isu larang-melarang antara pencipta dengan penyanyi. Ya. Itu mungkin Indonesia masih di sana ya. Tapi kalau kita jalan ke luar negeri, di mana sebuah lembaga manajemen kolektif itu yang memungut royalti di tempat-tempat umum itu, di luar negeri itu sudah berjalan ratusan tahun. Kemarin aku sempat ketemu guys, ada satu orang pas lagi koktail. Tahan lu ya, tahan bagian situ. Ya aku juga ikut bergaul dong ya, maksudnya kan pengen tahu. Karena latar belakang waktu zaman dulu aku skripsi itu, skripsi SH aku itu adalah tentang copyright. Tapi kan waktu itu masih zamannya kaset dan VCD ya. Bahkan ya masih VCD gitu. Jadi ketika masuk ke yang digital ini buat saya kayak wow, ini apa. Jadi saya berusaha oke, setelah sekian puluh tahun nih what did I miss gitu. Jadi kenalan. Terus tiba-tiba dia ngomong gini, "Yeah, we're from Germany." Ada sebuah company. Yeah, we've been around for 76 years. Sebentar berapa? Lah Indonesia aja kemerdekaan member sama dia. Sementara itu adalah negara mereka sudah bisa menghargai tentang hak kita sedemikian lama gitu. Jadi wah, dari situ saya langsung oke nih, berarti harus banyak yang dipelajari gitu, bahwa itu mungkin publisher tuh di Jerman ya. Iya, publisher. Sementara publisher di Indonesia mungkin baru tahun 2000-an lah. Baru ada gitu kan. Gitu dulu ya, kalau yang observasi saya, orang berpikir bahwa label rekaman juga sekalian publisher ngurusin hak-hak lagu. Ternyata hak pencipta ternyata enggak gitu kan gitu. Tidak otomatis. Lanjut. Jadi kita ketemu orang-orang yang udah company udah 100 tahun ada. Iya, dan kembali ke pertanyaan awal tadi, apa gunanya sih buat kita? Ya gunanya adalah kita satu wawasan ya. Nomor satu tuh wawasan.
Nomor dua, kita jadi melihat opportunity apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki industri kita di Indonesia. Contoh nih. Barusan saya diskusi dengan teman saya dari label itu yang dari publishing yang ngajak saya ke sini itu ya. Contohnya adalah ketika kalian mendengarkan lagu Pongki nggak usah pakai artis lain, pakai kita aja. Ketika mendengar lagu Pongki atau lagu Pongki dan Sofi. Lagu ciptaan Pongki. Lagu Pongki, artis Pongki. Oh, artis. Pongki sebagai artis penyanyi. Di Spotify atau YouTube atau Apple Music. Itu sebenarnya di balik itu ada metadata yang harus dirapihkan. Metadata. Ya, data-data di situ. Apa yang isinya yang harus dirapihkan? Contoh, penyanyinya siapa namanya itu benar. Oke. Kemudian penciptanya siapa namanya itu inputnya harus benar. Jadi kalau penciptanya Pongki Barata ya Pongki Barata, jangan salah tulis atau apa gitu. Jangan Pongki pakai Y gitu. Itu bisa masalah di kemudian hari. Kayak kita bikin paspor nama sesuai akte lahir gitu ya. Kemudian metadata itu kayak bikin metadata itu. Nah, itu semua nanti dikemas kemudian dijadikan kode. Oke, jadiin code. Nah, kode inilah yang menjadi KTP atau identitas si lagu tersebut. Oke. Kalau pada saat menginput kode itu salah, menginput metadata itu salah, tapi kodenya udah terlanjur jadi, udah tayang nih di Spotify atau di Apple Music, misalkan salah nulis nama pencipta, maka yang seharusnya jadi royalti penciptanya nggak akan masuk ke kita. Tapi kan nggak masuk ke orang lain juga, orang namanya Pongki Barata, katakanlah cuma salah eja I jadi Y. Jadi nyangkut gitu. Ya, makanya kalau udah nyangkut itu harus ada tindakan. Iya. Nah, bayangkan kalau yang nyangkut itu ada 1000 data. Iya. Gimana mau ngeberesinnya? Nah, kan harus ada solusi IT-nya, solusi secara teknologi. Jadi kita harus ketemu mesinnya atau alatnya, softwarenya yang bisa membereskan itu, atau manual atau gimana gitu. Orang-orang yang ngurusin itu kemarin ada sebagian. Itu dibahas. Oh, dibahas. Namanya data management. Oke. Nah, kan pembahasan gini kan nggak ada di Indonesia, atau ada tapi saya nggak tahu ya, tapi kayaknya belum ada. Nah, akhirnya yang skopnya besar lah ya, katakan. Oke, sekarang manfaat buat saya secara langsung adalah networking. Saya jadi kenal ada orang namanya David, dia etnomusikolog, dia peneliti musik dari Prancis yang hidup dari penelitian. Dia dikirim ke berbagai negara untuk meneliti. Ternyata dia meneliti sampai ke Madura, gamelan Madura. Dia punya penelitiannya. Itu skripsi dia. Lalu dia dikirim ke negara lain, pokoknya dia lebih paham tentang gamelan Madura daripada saya gitu ya. Kayak gitu. Nah, dia tinggal di Prancis. Jadi dia kasih kartu nama, nanti kalau kita ke Prancis, kalau sempat ketemu kita ketemu ya, karena ya saya networking lah ya, karena dia tahu kalau ke Indonesia, ke Bali mungkin dia cari saya juga gitu. Ya kayak gitu-gitu. Nah, teman lah ya. Ya teman. Nah, kan kita ketemu lagi itu kemarin orang yang tinggi itu sih yang dari UK si Dan. Oh, Cyanide. Jadi ada Bukan. Oh ya, Cyanide ya, namanya Markus apa Mark ya. Intinya dia adalah orang yang menggunakan AI dalam mendevelop sebuah sistem untuk pendataan lagu itulah, kayak kurang lebih gitu. Itu tuh terlalu teknis ya. Makanya ini aku yang mau kasih tahu yang lebih simpel. Si Dan yang tinggi juga. Oh, Dan ya si dia Dan. itu menemukan software. Bukan Mark, berarti Dan. Si Dan ini menemukan yang membuat software, tahu nggak? Aku tuh sampai bingung. Lu kerja apa? Aku tanya. Emang lu tuh ngapain? Lu orang IT, kerja lu apa? Ya aku cuek aja nanya kan, awam. Oh iya, gue bikin software gini. Emang software lu bisa apa? Softwarenya dia bisa menentukan mood. Kita tahu mood. Oh, itu yang Cyanide, itu Mark. Oh, itu Mark ya? Mark. Bukan, kebalik lagi. Yang Mark. Ketemu orang yang saya mau bilang ini. Yang pendataan itu saya yang kebalik. Si pendataan itu si Dan. Iya. Nah, si ini tuh yang bisa, si Mark tuh yang bisa, jadi si lagu itu dia bisa tarik data lagu ini biasanya moodnya itu orang yang gimana pendengarnya, terus nanti di bagian mana temponya berapa beat per menit itu yang katakanlah itu lebih banyak didengar oleh halayak gitu ya. Sama bagian mana dari lagu ini yang ngehook orang di sebelah mana. Jadi si pencipta lagu kalau bikin lagu tuh jadi bisa, oh kalau kayak gini nih bisa ngegaet orang. Biasanya dipakai sama perusahaan rekaman. Ya. Gunanya jadi misalkan perusahaan rekaman menganalisa sebuah lagu, dia akan masukkan itu ke softwarenya, nanti akan keluar tuh datanya. Lagu ini tuh hooknya di menit kesini, moodnya melo, moodnya apa. Jadi ketika orang secara manusia kita ada istilahnya
pakai feeling ya. Oh ini lagu sebenarnya sad, ini lagu sebenarnya happy, itu diperkuat lagi dengan data itu gitu loh. Kalau Jadi, kalau nggak tahu ya, ini zaman dulu ya, ketika aku kenal sama produser-produser musik katakanlah di tahun 90-an akhir 2000 awal, itu sering gitu dengar kata-kata gini. Wah, you punya lagu bagus nih, gue yakin nih hit nih. Wah, kayak begini. Ini apalagi I feeling nih. I feeling banget nih refnya nih pasti nih. Kalau sekarang diperkuat lagi dengan data. Iya, dalam bentuk digital. Digital. Nah, Oke. gitu. Jadi itu bisa dipakai buat rumus menganalisa sebelum ngeluarin produk gitu. Kurang lebihnya begitu, tapi mungkin pasti lebih luas dari itu ya. Itu yang pakai biasanya perusahaan rekaman. Menarik ya. Ya, dan ya banyak hal lah. Salah satunya begitu. Kemudian tentang bagaimana AI itu diterima atau tidak di dalam dunia hak cipta ini. Apakah AI itu ketika menjadi sebuah produk buatan AI, apakah itu bisa disebut atau memiliki hak cipta? Kalau yang membuat AI, kalau Pongki yang membuat kan hak ciptanya Pongki jelas. Tapi kalau AI yang membuat artificial intelligence itu apakah bisa mempunyai hak yang sama seperti ketika Pongki membuat, diberi hak cipta nggak? Nah itu dibahas tadi. Rupanya di beberapa negara seperti Perancis, saya lihat tadi ada beberapa yang Eropa ya, itu dalam undang-undangnya mengatakan bahwa hak cipta itu harus diberikan kepada produk yang hasil dari manusia. Jadi berarti mereka belum memiliki hak. Tapi namanya undang-undang kita nggak tahu ya, bisa berubah. Tapi ganti pemerintahan bisa berubah lagi kan? Ya masih lama biasanya sih. kan begitu ya. Terus kebagi dua, fans antara pengguna AI sama non AI itu yang fans AI bilang tolong jangan dianggap musuh, anggap ini sebagai kemajuan teknologi dan ini harus dipakai sesuai peruntukannya. Jadi 50% kamu terima, 50% kita ulik gitu kata dia, yang sisi terima. Sisi yang nggak terima, ini akan menghilangkan pekerjaan manusia, bla bla bla. Jadi panelnya cukup seru dan kita menyaksikan itu semua. Ini orang-orang yang berdebat ini adalah orang-orang yang memang di posisinya itu memang paham. Ya, gitu. udah pakar, udah expert, Ya. pengalaman juga, dan didukung oleh memang sistem di negara mereka adalah memang sudah menghargai namanya hak cipta. Jadi ketika lembaga manajemen kolektif Lembaga manajemen kolektif LMK itu mengkolek dari katakanlah restoran, kafe, rumah sakit, klinik, pokoknya siapapun yang memakai karya cipta lagu seorang pencipta udah nggak pakai protes ya mestinya. Ngapain gue bayar gitu misalnya. Ya kalau di negara yang kalau kalimat saya gini, negara yang sudah madani, sudah maju, sudah sejahtera mungkin ya, masyarakatnya sudah gap antara pendapatan terendah sama pendapatan tertinggi itu sudah tipis ya, gapnya sudah kecil. Saya rasa itu baru bisa berjalan ya. Tapi kalau di Indonesia karena kita tuh sangat diverse ya, kediversitian kita ini sangat beraneka-ragaman. Keanekaragaman kita ini baik dari kultur, budaya, agama, kemudian sosial ekonomi itu beragam, sangat beragam. Jadi ini yang membuat mungkin sulit mencapai kesepakatan terhadap penghargaan terhadap sebuah karya kalau menurut saya. Jadi hak cipta kita masih banyak PR-nya, sehingga jangankan ngomongin teknologi yang udah mau dikembangkan untuk pengurusan hak cipta, kita ngomongin masalah kesadaran user untuk mau bayar hak cipta atau tidak itu aja sulit. User tuh ya itu kan, misalnya Para pengguna. Iya ya, para pengguna. Misalnya saya kasih contoh, saya nge-MC sebuah event, ada band di situ nyanyiin lagu macam-macam. Laguku lah misalkan. Selain lagumu, lagu yang lain juga, ada lagu orang lain juga. Idealnya yang harusnya bayar siapa? Pak penyelenggara. Atau WO atau siapapun itu. Penyelenggara mencatat lagu-lagu apa saja yang dipakai, yang bakal dinyanyikan, yang akan dinyanyikan, dia catat, lalu catatan itu dia laporkan ke Lembaga Manajemen Kolektif Nasional LMKN sebagai satu pintu untuk membayar. Nanti si LMKN akan mengumpulkan uang-uang itu, lalu si LMKN akan membagi, di bawahnya ada LMK, beberapa LMK. Kalau saya tergabung dengan WAMI, jadi nanti uang itu akan dibagi ke LMK tersebut dan saya akan menerima dari WAMI. Jadi karena kamu bergabung di situ kan, ada pencipta lain, ada yang ke KCI, yang lain, ada yang ke RAI, kalau RAI itu dangdut gitu, RAI dangdut, terus kemudian macam-macam lah. Itu bukan pokok bahasan kita, tapi sistemnya kurang lebih begitu. Nah, kalau di negara Eropa ini yang saya lihat semuanya sudah mempunyai kesadaran untuk membayar penggunaan hak cipta. Jadi itu udah nggak jadi isu. Sudah. Isu mereka lebih ke sekarang
Mereka mengembangkannya. Jadi misalkan gini, jadi kalimatnya gini. Kalau di Eropa yang saya temui dari summit ini, conference ini, mereka tuh ingin how to be faster. Faster tuh bagaimana lebih cepat dalam mengumpulkan data. Lalu kalau data terkumpul dengan cepat, maka mendistribusikan, membagi uangnya ini ke pencipta lebih cepat juga. Ya. Ini yang mereka mau cari. Oh iya benar, karena kemarin salah satu dari mereka ngomong gini, udahlah kita nggak usah repot-repot ngomong ini, ngomong itu. At the end of the day, pencipta wants to see what's in the bank account. Dia sempat ngomong gitu tuh aku. Dan itu end result kan yang kita mau itu lihat. Satu orang ini bilang, kadang-kadang not so much about the money, tapi tentang where do I get it from? Oh, kemana jadi, saya bisa? Bukan, where do I get it from itu, ini lagu dapat misalkan 1 juta. Ini dapatnya dari mana sih? Oh, pengen tahu. Iya, sumbernya ini dari mana? Dari restoran kah? Oh, klinik kecantikan dari mana? Nah, jadi dari konser kah? Ya, akurasi data yang akurat gitu. Data dia juga pengen tahu. Dia juga pengen tahu. Nah, itu kan perlu alat yang membuat. Nah, Indonesia tuh sebenarnya sudah hampir nyerempet ke sana, tetapi ya karena satu dan lain hal, mungkin ada yang nggak suka, terus nggak jadi. Tapi semua orang punya alasannya masing-masing lah. Semua orang punya alasan masing-masing kenapa kenapa alat-alat perhitungan seperti itu susah untuk masuk ya di Indonesia. Tapi saya bukan expertise saya untuk ngomongin itu. Intinya bahwa di negara-negara yang saya temui ini urusan bayar membayar itu sudah terjadi dengan sendirinya. Auto kesadarannya sudah tinggi. Kalau bayar. Ya, kalau dikata netizen auto sedih, auto happy, auto bayar. Ada juga yang bilang why should I pay gitu. Ada juga user-user yang begitu. Tapi mungkin presentasinya kecil ya, sehingga mereka bisa income-nya tuh sudah $1 billion setahun gitu. Yang jadi industri tersendiri. Iya, dibagi ke membernya pencipta. Nah, di Indonesia ini, ayo kita masih berapa? Puluhan miliar ya, kurang kali. Puluhan miliar dibagi ke pencipta-pencipta sekian banyak. Tapi ya itulah PR. Nah, dengan kita hadir di summit ini, lepas dari kita bisa memberikan impact buat bangsa dan negara, saya sih nggak sejauh itu. Enggak, ya. Tapi paling tidak dari saya sendiri sebagai label perusahaan kecil, sebagai artis penyanyi yang sudah lebih dari 25 tahun di industri ini, saya memang menginginkan kemajuan yang signifikan lah di karir saya gitu ya. Paling tidak ketika semua digital ini saya kuasai, maka saya bisa dengan tenang touring, bisa dengan tenang main sama anak saya atau keluarga saya mau kemana gitu. Sementara digitalnya sudah terprotek dengan baik. Bayangkan kalau itu terjadi, saya kalau orang pada main saham ya, pada ngerti gitu, main saham, main NFT, wah beli spekulasi emas, main properti. Nah, bisnis saya adalah musik sebenarnya. Semoga nggak pusing ya sampai di sini ya, dan tolong jangan tinggalkan conversation ini, karena biarpun yang lain ngontrak di sini di Sofina Vitox yang kali ini kita mau bahas soal perjalanan kami. Jadi ini yang lain ngontrak apa Sofina Vitox? Kan fusion. Aku belum tahu, nanti kita pikir aja begitu edit kita mau keluarin dia sebagai apa ya, label metadatanya. Jadi hari ini kita ada di sebuah kota kepulauan di Spanyol yang namanya Mallorca. Tulisannya Mallorca, tapi ini namanya Mallorca. Jadi awalnya itu kita berangkat dari Bali, Jakarta, karena kita tinggal di Bali, jadi agak perjuangan ya. Pesawatnya tuh di Jakarta soalnya. Soalnya bareng-bareng sama teman kita yang ngajak itu dari Music Publishing. Lalu dari Jakarta ke Dubai, lalu kita naik pesawat lagi, dan akhirnya kita sampailah di Barcelona. Ya guys, sudah sampai di gate-nya. Gate-nya belum buka, tempat duduknya penuh. Terus suruh ngapain? Suruh belanja. Sayang duitnya. Akhirnya jajan air aja deh. Penting untuk menjaga hidrasi saat perjalanan panjang. Kadang kita suka lupa minum loh, hanya karena kita nggak merasa haus. Ya habis kan nggak kemeringet ya, kena AC terus. Padahal minum itu penting loh guys. Mau sponsor air minum bisa nih masuk di sini. Sekarang angel. Transit Barcelona. Makan dulu. Buenos makan. Makanos. Teluros, ndokos, jamuros.
Sampai sini rasanya jaket, sweater mau tak buang kabeh. Katanya bakal dingin menuju ademnya winter. Rupanya global warming Sampai menyatakan sini mulai. kayak di Cipinang. Harusnya pakai celana pendek. Harusnya pakai kostum canggu ya, Bapi. Barcelona Airport Hotel. Wangi, dingin taksinya si Babang. Seneng deh. Kayak artis, kayak nyupirin. Yang nyupirin kayak artis ya, Bapi? Kayak artis. Tuh kan, orang-orang pada pakai celana pendek sama kaosan doang. Lah kita yang dari Canggu kenapa pada pakai jaket begini? Ketipu sama perakiraan cuaca. Ken nih nak Bali. Oke, untuk tahu kami ngapain aja di Barcelona, Mallorca, lalu Paris, dan juga Côte d'Azur, The French Riviera, kamu harus tonton episode berikutnya. Like, subscribe, kirim linknya ke teman-teman kamu juga ya. Por favor. Gracias. Jajan sayur. 2 ya. Tuh. Portu.